Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 pada ujian biofarmasetika dan farmakokinetika, di mana saya diminta untuk menerangkan apa saja hambatan dalam transportasi obat melintasi membran, serta berikan alternatif pada solusinya. Jadi di sini saya akan menerangkan 3 buah hambatan yang biasa terjadi pada obat untuk melintasi membran sel, di mana hambatan pertama yaitu kelarutan obat yang larut dalam air. Hal tersebut termasuk ke dalam sebuah hambatan dikarenakan membran sel itu tersusun oleh molekul lipid atau lemak. Akibatnya, obat yang dapat larut dalam lipid atau lipid soluble itu akan berdifusi melalui membran lebih mudah dibandingkan obat yang larut dalam air. Solusi daripada hal itu ialah obat harus berada pada suasana pH yang sama agar molekul menjadi kurang bermuatan atau tidak terionisasi, sehingga akan lebih mudah untuk menembus membran sel itu sendiri. Lalu yang di sini yang kedua ialah hambatan berupa zat aktif itu harus yang bersifat polar. Maksud dari zat aktif yang bersifat polar itu termasuk menjadi hambatan dikarenakan zat-zat polar akan sangat sulit melewati membran sel karena membran sel salah satu pembentuknya adalah sebuah lemak. Sehingga zat yang harus ditransportasikan adalah zat-zat nonpolar seperti glukosa, air, dan oksigen. Di sini juga pada hambatan ketiga yaitu ikatan antara obat dengan protein yang merupakan sebuah kompleks yang sangat besar. Jadi ikatan obat atau protein, ikatan obat antar dengan protein itu merupakan sebuah kompleks yang besar sehingga tidak mudah melalui sel membran dan oleh karena itu akan terbatas terdistribusi. Selanjutnya, ikatan antara obat dan protein itu biasanya secara farmakologi inaktif. Sebaliknya, obat yang tidak berikatan atau bebas dapat melalui membran sel serta aktif untuk pengobatan. Solusi mengenai hal tersebut dapat dengan memperhatikan faktor penting dalam pengikatan antara obat dengan protein.